warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Saharani R, NPM 2341234 dari kelas akuntansi 23A. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran penyusutan data tunggal. Nah, kita ketahui terlebih dahulu artinya ukuran penyusutan data tunggal adalah nilai yang dipakai untuk menggambarkan sekumpulan data dengan cara mengidentifikasi pusat kumpulan data tersebut. Salah satu kegunaan dari ukuran penyusutan data adalah untuk membandingkan dua populasi atau contoh, karena sangat sulit untuk membandingkan masing-masing anggota dari masing-masing anggota populasi atau masing-masing anggota data. Nah, contohnya nilai ukuran penyusutan ini dibuat sedemikian sehingga cukup mewakili seluruh nilai pada data yang bersangkutan. Nah, adapun ukuran untuk penyusutan yang sering dipakai adalah MEAN. MEAN itu rata-rata, median nilai tengah, dan modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Nah, macam-macam ukuran untuk penyusutan data. Yang pertama itu ukuran untuk penyusutan data itu menjadi 3, yaitu tadi MEAN, median, dan modus. Nah, ketiga itu kita bahas di bawah ya. Oke, yang pertama kita bahas itu MEAN. Pastinya sudah familiar dengan istilah MEAN adalah nilai rata-rata atau suatu kelompok data yang didapatkan dengan menjumlahkan seluruh data yang dibagi banyak data. Pada dasarnya, MEAN adalah model kumpulan data. Nah, MEAN bisa dipakai untuk menghitung rata-rata dari suatu data tunggal berkelompok, atau berfrekuensi. Nah, kemudian data yang sudah diterima akan diurutkan dan dijumlahkan. Setelah itu dikumpulkan, data tersebut akan dibagi banyak data atau dua jenis MEAN atau nilai rata-rata. Nah, yaitu populasi dan sampel. Terus selanjutnya adalah istilah lain dari MEAN, itu adalah parameter, sedangkan MEAN sampel adalah statistik. Nah, MEAN populasi adalah hasil dari seluruh variabel populasi yang dibagi dengan banyak variabel populasi, sedangkan rata-rata sampel adalah hasil penjumlahan dari seluruh variabel sampel dibagi dengan banyaknya sampel tersebut. Ketika digunakan lebih sulit untuk mengetahui MEAN populasi kecuali data tersebut berskala kecil, jadi kebanyakan akan menggunakan teknik sampel. Nah, selanjutnya adalah median. Median itu disebut juga dengan nilai tengah. Median adalah suatu nilai yang diletakkan di tengah kelompok data sesudah diurutkan mulai dari nilai terkecil sampai terbesar, atau sebaliknya. Perlu kita ketahui kalau suatu kelompok terdiri atas dua macam, yaitu ganjil dan genap. Maka untuk menentukan median terdapat dua solusi untuk menyelesaikannya. Ketika menentukan median, maka harus pastikan terlebih dahulu kelompok datanya, apakah kelompok tersebut termasuk dalam ganjil atau genap. Nah, supaya lebih jelas, perhatikan contoh tersebut ya nih. Di sini ada contoh, terdapat 9 siswa yang sudah menyelesaikan tugas matematika dengan nilai berikut ini. Nah, yaitu 70, 85, 100, 75, 90, 180, 85, 70. Nah, berapakah nilai mediannya? Oke, nah kita jawab ya. Nah, jadi langkah-langkah pertama adalah kita urutkan terlebih dahulu dari data di atas, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, dari yang terkecil 70, 70, 75, 80, 85, 85, 90, 100, dan 100. Nah, karena jumlah nilainya ganjil, maka nilai tengahnya itu adalah data nomor 5. Nah, yaitu 85. Nah, jadi nilai mediannya itu nilai tengahnya 85. Nah, selanjutnya kita bahas modus. Nah, selain nilai rata-rata dan nilai tengah, modus juga sering dipakai. Nilai pemungutan data ini berfokus untuk mencari data yang sering muncul, berbeda dengan nilai median. Nah, ketika mencari modus tidak perlu
Tidak perlu kita urutkan data terlebih dahulu. Cukup mengamati kumpulan data tersebut. Kemudian kita cari dengan teliti data yang sering muncul. Sebagai contohnya, nih di sini ada contohnya. Terdapat kumpulan sebuah data terdiri dari 4, 1, 4, 3, 3, 5, 5, 4, 10, 7, 7, 4. Nah, dari data yang sudah disajikan di atas, bisa diamati kalau data yang sering muncul adalah nilai 4. Nah, kenapa? Lebih mudahnya bisa kita pakai dengan cara misalkan nilai 3 itu munculnya 2 kali, nilai 4 munculnya 4 kali, terus selanjutnya nilai 5 munculnya 2 kali, nilai 7 munculnya 2 kali, dan nilai 10 munculnya 1 kali. Nah, dapat kita simpulkan bahwa nilai yang sering muncul itu adalah nilai yang keempat. Oke, sekian penjelasan dari saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.